Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali kita semua dalam menu sarapan firman, makanan yang sesungguhnya yang membuat hidup kita benar-benar hidup. Kita ada di lapangan olahraga, dan olahraga yang profesional, yang bahkan yang bukan profesional tapi yang bertujuan untuk kesehatan pribadi sekalipun, dia perlu satu kata, yaitu disiplin diri. Sebenarnya bukan hanya olahraga, tapi semua bidang dalam hidup. Kalau kita ingin sukses, kalau ingin kita mencapai kematangan yang lebih baik, keterampilan, kemampuan yang terus terasah, satu kata yang sangat penting yaitu disiplin diri. Tidak enak, memang tidak enak, tetapi banyak orang termotivasi untuk melakukannya. Sekarang kita juga belajar bagaimana motivasi kita dalam mendisiplin diri dalam latihan-latihan rohani kita. Kita buka 1 Korintus pasal 9 ayat 27. 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Paulus sering mengumpamakan perjalanan rohani kita itu seperti, bukan hanya Paulus ya, maksud saya Alkitab ya, seperti petani yang sabar menunggu tanamannya berproduksi, menghasilkan panen, atau seperti atlet, atau seperti tukang bangunan ya. Dalam hal ini kita bicara tentang olahraga. Atlet itu orang-orang yang terkenal mendisiplin dirinya dalam latihan. Latihan mungkin satu hari harus 2 kali, seminggu berapa jam, dan makannya harus begini begitu, benar-benar tidak bisa sembarangan. Dan Paulus pun karena mengumpamakan perjalanan rohani seperti atlet begitu, dia juga bilang, aku juga sebagai seorang pekerja rohani, aku melatih tubuhku sedemikian. Nah, ada orang yang mau ya rela gitu loh, begitu rupa dipotong kenyamanannya, tidak boleh makan sembarangan, tidak boleh pergi sembarangan, latihannya sebegini, berapa kali dalam sehari, semuanya jamnya segini, itu semua harus dipenuhi. Ada orang yang begitu relanya gitu ya, dibawa ke arah sana dengan tidak sebebas orang-orang lain kelihatannya. Kenapa mereka begitu termotivasi? Ini ayat sebelumnya itu menyatakan begini. Ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ternyata motivasinya mereka, kenapa rela gitu ya? Gini rela. Karena mereka itu pikirannya, pandangannya itu tertuju ke mahkota itu, atau kalau sekarang piala, pengakuan. Sebenarnya bukan pialanya itu ya, kalau itu mau tilu aja bikin piala terus pasang di rumah, tapi kan bukan itu maksudnya. Piala itu pengakuan orang, terus juga pembuktian bahwa saya sudah melatih diri sedemikian rupa, lalu saya memperoleh hasilnya, ini hasil jerih payah saya, begitu. Lalu juga pengakuan orang itu yang rasanya manis dan wow gitu ya. Nah, kita juga mencari pengakuan, dan pengakuan yang kita cari bukan main-main, pengakuan Allah yang memiliki semesta alam. Bayangkan kalau sampai pengakuan itu datang dari Allah semesta alam, itu sudah jauh mengalahkan atlet seterkenal apapun yang sudah begitu profesionalnya dan diakui seluruh dunia. Ya, tapi ini begini pertanyaannya. Sekarang tawarannya adalah kita mau enggak memandang perjalanan rohani kita dengan Tuhan itu seperti atlet ini. Kita perlu mendisiplin diri dalam satu atau lain hal. Tiap orang mungkin berbeda. Tapi kadang kita tahu kita perlu mendisiplin diri, tapi kita kekurangan motivasi untuk itu.
Ya tapi tidak apa-apa lah, nanti. Saya sedang begitu hari-hari ini. Saya sedang begitu dan saya merasa Tuhan tegur, Tuhan tunjukin, kamu serius tidak sama perkataanmu. Kalau kamu merasa ini penting, lah ya tunjukkan. Kalau penting berarti kalau kamu bilang ya nanti lah, itu artinya kamu tidak memandang ini penting gitu loh. Cuma omongannya aja. Nah begitu, jadi motivasi. Tapi saya semakin termotivasi dengan datangnya YWAM ini. Saya diberitahu oleh Vanda ya, teman saya, kita ngomong banyak gitu, dan dia adalah orang yang disiplin luar biasa. Saya diberkati dan saya kagum ya, lihat disiplinnya dia dalam menetapkan jam-jam pribadinya dengan Tuhan, tidak mau diganggu apapun gitu. Saya itu sering seenaknya masih di situ ya, sehingga jam pribadi saya itu tidak teratur gitu loh dengan Tuhan, terserah saya gitu. Hari-hari ini Tuhan bicara, ini kamu perlu tetapkan. Saya tidak ngomong ini untuk orang lain ya, tapi untuk saya sendiri, saya rasa Tuhan bilang begitu. Ini perlu kamu tetapkan, ini supaya kamu latihan mendisiplin diri dan tidak terus menuruti enak-enaknya kamu sendiri terus gitu loh. Ada hal-hal semakin saya tumbuh dewasa, ya porsi latihan saya harus beda dengan waktu saya masih bayi begitu kan. Jadi tapi saya apakah saya kekurangan motivasi? Enggak juga ya. Memang saya ingin dapat itu. Bukan ingin dapat pengakuan itu, tapi saya ingin dapat, yang saya ingin dapat adalah keintiman. Kalau saya ingin dapat keintiman dengan Tuhan, saya akui itu harganya mahal. Saya memang kepingin dapat itu, ya saya kejar. Ya pasti saya mau mendisiplin diri dengan menata ulang jam-jam saya sehingga lebih teratur, sehingga saya bisa mewujudkan itu ya, jam-jam doa dengan Tuhan yang lebih teratur. Itu kalau ada jalan lain, nggak usah pakai mendisiplin diri, tapi saya bisa mencapai keintiman itu, ya siapa yang nggak mau gitu, ya pasti mau aja kalau tidak perlu, kalau ada jalan lain. Tapi kalau memang jalannya satu-satunya hanya ini, ya saya mau ini, mau tidak mau saya harus mau, karena saya pingin hasilnya itu gitu. Pingin hasilnya itu yang memotivasi saya mau mengalahkan kemalasan saya, mungkin kadang-kadang agak ngeden gitu ya, ngeden, tapi tidak apa-apa, saya cuma membayangkan saya nanti dapat keintiman dengan Tuhan yang saya hargai mahal. Akhirnya saya bisa dapat. Keintiman itu sesuatu yang mahal. Kalau kita akui itu, kita akan mau menjual apa saja dari diri kita, ditukar dengan keintiman itu. Karena keintiman itu harganya akan melebihi semua hal yang harus kita bayarkan. Termasuk saat ini kenyamanan diri. Ini kalau saya, kenyamanan saya yang sudah terbiasa, seenaknya saya rasa ya tidak diubah pun tidak apa-apa. Aku berhubungan kok dengan Tuhan setiap hari, gitu loh. Tapi untuk saat tahap ini, untuk saya, Tuhan bilang, rasanya Tuhan bilang kamu sudah waktunya belajar lebih teratur gitu ya. Jadi itu yang saya rasa Tuhan bicara kepada saya dan saya bagikan. Ini contoh di saudara yang lain, mungkin Tuhan maksudnya bidang yang Tuhan mau perbaiki lain-lain, tapi satu kata ini pasti semuanya sama gitu ya. Disiplin dirinya itu ada, entah dalam hal bentuk apa yang berbeda-beda. Kita ayat terakhir Matius 13 ayat 45 dan 46. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Ada hal-hal yang kita harus beli dengan Tuhan. Ada anugerah itu gratis, bukan gratis, benar-benar hanya pemberian, hadiah, tidak ada andil kita. Tetapi setelah kita menerima anugerah, perjalanan selanjutnya kita punya andil, kita punya bagian. Dan bagian kita adalah selalu menjual ego kita, sangkal diri kita, pikul salib, jual tukar diri, kenyamanan ego kita dengan apa yang Tuhan mau kasih. Karena yang Tuhan mau kasih itu jauh sebenarnya melebihi apa yang kita bisa bayarkan untuk Tuhan. Kalau kita memang menghargai hal-hal dari Tuhan, kita mau tukar apa yang Tuhan tawarkan itu dengan ego kita, kenyamanan kita. Apa yang, ya ego saya untuk saat ini berupa zona nyaman karena saya sudah biasa hidup dengan tidak teratur. Saya sudah nyaman di situ. Tapi mengejar hal yang sungguh-sungguh Tuhan bilang, saya tahu, bukan hanya Tuhan bilang, memang Tuhan bilang, dan saya tahu saya ingin keintiman yang lebih dengan Tuhan. Maka saya bersedia, ya Tuhan, saya jual apa yang menjadi kenyamanan saya, walaupun saya harus rasanya daging tidak pernah rela, tapi ada kemauan yang lain ya, yang bicara ayo lagi, coba lagi,
sampai saya berhasil mengatasi itu dan saya memperoleh keintiman yang harganya mahal, mutiara yang terpendam yang Tuhan sedang siapkan untuk saya temukan, saya gali, saya temukan, dan menjadi satu tahap perjalanan yang baru dalam hidup saya. Demikian juga dengan saudara dalam bidang saudara masing-masing seperti yang Tuhan katakan kepada saudara semua. Demikian renungan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati.